Kemudian kita coba lihat, memang ya itu tadi Allah tentukan kita nyangkut di Rawahel. Di Rawahel, oh waktu itu lagi ada Bu Rawahel di. Ya, ada di Rawahel. Dan itu saya lihat salah satu profesionalitasnya di Rawahel. Jadi Ustaz yang dari Thailand itu ya. Jirayut ya. Jirayut. Karena wajahnya mirip Jirayut. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rawahel, alhamdulillah hari ini kita berkesempatan berkunjung ke rumah salah satu alumni dari Rawahel dengan Pak Ahyar ya Pak ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, boleh cerita atau perkenalan sedikit nih Pak Ahyar, asal dari mana, jamaah keberangkatan bulan apa gitu Pak? Boleh silakan perkenalan sedikit Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Ahyar Subandi. Alhamdulillah kami berangkat umroh dengan Rawahel itu bulan Mei tahun 2024 kemarin ya. Kebetulan di akhir Syawal menjelang musim haji. Dan itu salah satu buat kami itu salah satu keberuntungan juga ya. Mungkin qadarullah pada saat itu kita memang agak sedikit molor dari jadwal semula. Tetapi alhamdulillah malah itu membawa apa ya? Membawa pengalaman yang luar biasa. Jadi banyak hikmahnya. Kemudian kita ketemu dengan jemaah-jemaah yang memang bukan jemaah umroh ya, tapi jemaah haji yang baru datang. Oh nah, itu dari kita pulang sebagai akhir dari musim umroh dan masuk orang-orang yang baru musim haji. Oh iya. Jadi ya betul-betul dari mulai yang sedang-sedang gitu ya. Pas kira mau pulang itu jadi ramai sekali gitu. Jadi, itu buat kami satu pengalaman yang luar biasa. Iya. Kemarin berangkat sama siapa Pak? Alhamdulillah saya berangkat sekeluarga. Sekeluarga. Dan saya ditemani dengan istri. Kemudian anak saya dua-duanya. Berempat berarti ya Pak ya? Berempat, kita satu paket berempat itu. Dan kebetulan memang kita cari waktunya supaya bisa berangkat berempat. Iya. Jadi ngosongin jadwal semua tuh ya biar betul, ya. jadi karena memang si kakak sudah bekerja, kemudian adiknya baru lulus kuliah gitu ya. Sebelum dapat pekerjaan kita coba cari waktu yang memang bisa kita berangkat bersama-sama nih. Dan alhamdulillahnya memang Allah berikan kemudahan ya. Kita bisa berangkat bersama-sama dan 2 bulan setelah berangkat alhamdulillah anak saya yang kedua dapat kerjaan. Dapat kerja Pak? Iya. Masya Allah, setelah pulang umroh tuh ya Pak ya? Setelah pulang umroh, itu berkah sekali. Masya Allah. Masya Allah. Nah sebelumnya kalau ini tahu Rawahel dari mana tuh Pak? Sebenarnya memilih Rawahel itu spontan ya. Kita waktu itu pasti ada komparasi kan? Ada. Jadi awalnya memang rencananya jauh-jauh hari gitu ya, sampai ngumpulin dananya gitu. Terus kemudian kita mau pakai apa nih gitu. Tapi memang sudah kita tag tuh 2-3 bulan terakhir tuh Hanania Rawahel tuh udah kita tag tuh. Terutama anak-anak kan. Iya. Karena oh ini cocok nih buat anak-anak muda kayak gitu kan ya. Nah terus kita yang tua gimana? Tapi akhirnya oke lah, kita jadikan alternatif dulu ya gitu. Nah kemudian di awal tahun itu, kalau nggak salah awal tahun ya, kita kunjungi halal fair. Bukan sebelumnya tuh apa ya? Muslim Life Fair. Muslim. MLF ya. Ya MLF. Kebetulan waktu itu di Casablanca ya. Di Casablanca. Nah kita coba cari, ternyata biro umroh travel hajinya tuh cuma sedikit. Ya. Dan kebetulan itu yang bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri waktu itu. Tapi kita kayaknya nggak puas nih. Akhirnya langsung kita googling. Ada halal fest. Yang di ISPSD ya. ISPSD betul. Ya udah dari situ kita coba langsung ke sana tuh dari apa namanya dari Casablanca kita langsung ke ISPSD. Nah kemudian kita coba lihat. Memang ya itu tadi Allah tentukan kita nyangkut di Rawahel. Di Rawahel. Oh, waktu itu lagi ada Bu Rawahel di. Ya ada di Rawahel. Nah kita komparasi nih. Ini menawarkan kenapa, ini menawarkan apa gitu ya. Terus waktu itu Hanania sama Rawahel ya. Perbedaannya apa sih gitu ya? Iya. Nah, ternyata setelah dipertimbangkan dalam waktu yang cepat itu,
sudah kita pilih Rawahel. Insya Allah. Nah, alhamdulillah waktu itu kita rencana berangkat, seingat saya awal bulan Syawal waktu itu. Awal Syawal. Tapi karena ada satu dan lain hal, nah kita diundur menjadi di akhir Syawal. Nah, itu alhamdulillahnya, walaupun berangkatnya diundur, tapi secara apa ya, secara pengalaman batin, kemudian banyak hikmah dan pengalaman yang memang bisa diambil tuh dari situ. Kadang kita mungkin awalnya mikirnya, wah nggak sesuai sama itu keinginan kita, tapi menurut Allah itu mungkin lebih baik. Ternyata gitu kan? Allah memberikan sesuatu yang lebih baik. Iya. Gitu ya. Pada awalnya memang kenapa sih diundur gitu ya? Iya. Kenapa sih diundur? Nanti mulai mendekati bulan haji kan malah lebih repot gitu kan, lebih banyak orang. Tapi ternyata ya kita rasakan sendiri kemarin itu bagaimana berinteraksi dengan rombongan jemaah dari Thailand gitu ya. Itu mungkin satu yang membuat kita tuh terkesan dari sana. Satu hotel dengan rombongan dari Thailand, terus ada yang dari Malaysia gitu. Bisa tuker-tuker informasi gitu. Selain banyak pengalaman dari berbagai macam pengunjung di sana, ada nggak sih Pak satu kesan unik gitu selama proses umroh kemarin gitu, mungkin bisa di-sharing sama kita? Ada. Jadi Gimana tuh, Pak? yang waktu itu yang kenapa kami pilih Rawahel gitu ya? Karena di situ ada yang di tagline-nya adalah menyediakan pembimbing yang akan memberikan kita bimbingan rohani atau tausiah di sana. Oh, kajian-kajian. Ya, gitu kajian. Nah, itu mungkin salah satu nilai tambah lah gitu ya. Betul. Karena menurut saya kalau misalkan yang menyampaikan itu dari tour leader atau dari mutawif itu mungkin beda ya. Tapi kalau yang memberikan tausiah dan kajian itu ada benar-benar ustadz yang memang kapabilitasnya cukup gitu ya. Dan waktu itu kebetulan Ustadz Amiruddin Al-Amiri ya waktu itu ya. Iya, Abdurrahman Al-Amiri. Nah, itu sangat bagus buat kita. Dia bisa menjelaskan dengan baik gitu ya. Terus bahasanya juga tertata bagus gitu. Terus secara basically-nya juga kan ya kita tahu betul dia dasar-dasar ilmunya. Iya, betul. Memang Masya Allah, cukup banget gitu. Jadi ya kita merasa kemarin tuh ya alhamdulillah lahir batin kita bisa terpenuhi di situ. Iya, jadi memang nilai plusnya kalau dari Rawahel selain tour leader kita ada ustadz pembimbing juga ya Pak Ya, yang nanti di itu sana menurut saya nilai tambah. ada kajian ya dengan harga yang sangat affordable tersebut ya Pak ya. Betul. Jadi harga bersaing tapi kita bisa mendapatkan kelebihan daripada yang kita bisa dapatkan dari Fasilitas travel lain. Travel lain. Dan memang menurut saya itu ya walaupun waktunya terbatas gitu ya. Iya. Tapi terutama masalah tempat. Betul. Nah, tempat itu menentukan pada saat beliau berbicara sejarah tentang ini gitu ya. Kita betul-betul merasakan kita berada di situ gitu. Oh iya. Dan sejarah tentang Gunung Uhud gitu ya, perang Uhud gitu ya. Kita sambil membayangkan dulu seperti apa terjadi perang Uhud. Masya Allah. Kemudian yang beliau sampaikan juga mudah dicerna ya. Saat itu emang alhamdulillah beliau tuh ya terkesan buat kami tuh memang luar biasa lah. Bahkan sempat kemarin kita ketemu di Bekasi pada saat beliau posting kajian gitu ya. Oh, Bapak hadir waktu beliau ke Bekasi? Alhamdulillah saya hadir waktu itu. Ketemu teman-teman juga yang memang dekat-dekat dari Bekasi ya. Iya. Saya berangkat bertiga. Saya istri sama si kakak. Nah, ketemu Ustadz Danos di sana juga. Iya. Siapa? Al-Amiri. Sidik juga. Sidik juga ketemu juga. Sampai ketemu dengan Ustadz Al-Amirinya di sana. Oh, Masya Allah. Sekalian reuni ya Pak ya? Sekalian reuni gitu ya. Dan itu kan menurut saya satu hal yang membekasnya tuh beda gitu. Kalau cuma sekedar ketemu kemudian nggak berikan kesan kan ya mungkin biasa-biasa aja gitu. Tapi pada saat beliau posting di Instagram gitu kan ternyata beliau ada jadwal langsung di share di grup kan ya. Iya. Itu langsung beberapa orang kan terpanggil kan, oh pengen ketemu dan bisa reuni gitu. Jadi menurut saya itu bukan hal yang bukan hal yang datang sendirinya gitu, tapi punya daya tarik gitu, punya dorongan. Kalau misalkan nggak usah lah gitu jauh kan ya, juga lagi ya, jauh lagi kan kan? ya gitu. Terus
Tapi kita waktu itu kan punya dorongan pengen ketemu Ustadz sendiri, pengen ketemu teman-teman yang hadir di sana, yang pernah berangkat bareng kita. Masya Allah. Itu mungkin salah satu yang menurut saya salah satu yang membuat Rawahel lebih daripada yang lain. Salah satunya itu. Karena waktu pertama kita memilih itu, pertimbangannya adalah itu. Oh, ustadznya itu ya? Ya. Asatidnya itu ya. Kita punya pembimbing yang memang bukan organik dari Rawahel gitu ya, tapi memang yang punya kapabilitas yang cukup di situ. Masya Allah. Nah, yang menarik juga nih guys, Pak Ahyar ini salah satu jamaah yang udah berarti berapa kali ya Pak Mulyadi? 1, 2, 3 berarti ya setelah Bapak pulang merekomendasikan 3 tetangga lah ya ibaratnya berangkat bareng sama Rawahel ya. Itu kenapa tuh Pak? Ya. Pada akhirnya direkomendasikan ke Rawahel. Yang pertama mungkin mereka juga nanya ya. Jadi pada saat kami berangkat, terus kayak umum sih orang umroh haji itu biasanya pulang ceritanya pasti bagus-bagus kan. Tapi ada yang mereka pertanyakan waktu itu, gimana travelnya gitu ya. Ya kita masih bilang bagus kan gitu. Terus harga gimana? Oh oke, aman gitu. Terus jangan khawatir, pelayanannya bagus. Terus tour leader sama mutawifnya muda-muda gitu ya, bukan tua-tua. Terus kemudian apa namanya, penanganan tuh handlingnya bagus ya. Salah satu yang saya catat itu waktu kita berangkat, saya masih ingat banget waktu itu ada salah satu rombongan kita yang punya masalah dengan jantung. Oh, oke. Ibu-ibu kalau nggak salah waktu itu dari Jambi atau dari Palembang gitu nggak salah. Iya. Dia berangkat dengan anaknya berdua, laki-laki dengan ibunya. Nah, pada saat sampai di Dubai itu ya, Ustadz Donos mungkin masih ingat. Jadi pada saat di Dubai itu ternyata kena gangguan jantung. Nah, ya akhirnya kan, ya secara nggak langsung kan juga berpengaruh terhadap kita kan ya. Tapi dari Rawahel itu bisa menghandling itu, bagus sekali menurut saya itu. Jadi schedule tetap berjalan, penanganan terhadap si sakit tetap dilakukan. Jadi dan tetap diutamakan gitu ya. Itu saya lihat luar biasa Ustadz Danas sama Ustadz Sidik waktu itu membagi perannya ya. Insya Allah. Alhamdulillah akhirnya semuanya berjalan dengan lancar tuh. Bahkan waktu itu yang bikin kita tuh senang sekali dan bahagia itu pada saat kita sampai di Madinah, di Mekah, di Madinah ya. Ternyata bisa nyusul. Yang sakit itu? Ya itu malah salah satu kita juga ikut senang gitu, ikut bahagia gitu. Ternyata ya Allah kasih kesehatan gitu. Padahal kalau cerita jantung kan kita waduh ya Allah. Iya. Udah tua juga gitu kan. Ternyata alhamdulillah bisa berangkat bareng sampai Dubai. Kemudian kita ketemu sampai dengan akhir di Madinah. Kemudian transit di Dubai sampai kembali. Nah itu bisa berangkat. Dan itu saya lihat salah satu profesionalitasnya dari Rawahel ya. Jadi dari mulai handling keberangkatan, walaupun manasiknya cuma sekali. Ya, manasik. Mungkin kalau ada beberapa biro umroh yang mungkin manasiknya lebih dari sekali ya. Tapi kalau Rawahel dan Han itu saya lihat kan cuma 1 kali. Iya. Pertemuan di hotel, kemudian pembagian dan segala macamnya. Terus ya kita melihat semuanya itu bagus gitu ya, tertata bagus dan nggak ada yang kacau lah gitu ya. Jadi kelihatannya wah kalau ngabut nggak ada gitu, walaupun agak panik tapi tenang. Nah itu salah satu yang saya lihat dan kebetulan saya merasa sendiri gitu. Nah itu mungkin saya jual tuh ke tetangga-tetangga. Jadi mungkin itu sebagai salah satu daya tarik mereka. Aku mau dong gitu. Ya udah kalau mau udah siap nanti kita hubungin. Isinya supaya Bapak Ibu bisa menentukan. Ya udah, oke deh. Ya udah akhirnya. Ya alhamdulillah dari yang ada itu 2 itu tetangga. 2 tetangga. Kalau yang 1 memang kita rekomendasi karena kebetulan keluarga sendiri. Keluarga. Kalau yang 2 ini tetangga kemarin itu berangkat sendiri. Kemudian yang berikutnya berangkat dengan keluarga. Yang sama bertiga itu ya, bertiga. Mas Slamet dengan istrinya dengan anaknya. Dan pada saat pulang pun saya tanya, ada yang disampaikan barangkali, saya bilang gitu. Enggak sih, alhamdulillah makanannya enak-enak. Masya Allah.
Hotelnya juga bagus, ya. Bahkan salah satu yang kami rekomendasikan memang Raja Umi itu ya. Itu memang dia baru pertama kali dia nginep di hotel katanya. Oh gitu. Ini sepanjang hidupnya dia nggak pernah nginep di hotel. Sekali nginep langsung di Mekah ya Pak? Jadi pas kita belum umroh, Madinah. nginepnya di Mekah sama Madinah. Iya, Kan? Masya Allah. Kapan lagi saya bisa kayak gitu? Itu jadi pada intinya yang kita sampaikan juga nggak hal yang muluk-muluk nggak gitu ya. Apa adanya ya Pak? Apa adanya dan memang itu kejadian yang nyata kita. Iya. bukan Masya Allah. bukan hal yang nggak kita dapetin gitu ya. Iya. Terlepas dari kekurangan itu pasti ada ya. Betul. Tapi yang jelas kayak apa namanya koordinasi dari hotel, kemudian mau tawaf, atau umroh gitu ya, itu tertata bagus lah gitu ya. Bahkan kita dikasih transmitter ya. Transmitter iya. Nah itu mungkin kebetulan saya udah haji di tahun 2022 dan saya lihat karena mungkin jamaah yang lebih banyak ya, nanti kita tidak dibekali dengan transmitter. Jadi ya manasik banyak gitu ya, tapi akhirnya kita ya ibadahnya mandiri. Karena mungkin terlalu banyak jemaah yang dibimbing, sementara mutawifnya itu hanya 2 atau 3 orang gitu ya. Akhirnya ya jemaah harus siap mandiri. Artinya pada saat kita tawaf kemudian sa'i itu ya kita betul-betul ya ingat manasiknya kemarin seperti apa. Iya. Tapi karena memang perbedaannya adalah pada saat bulan Ramadan kan jemaahnya terlalu banyak. Tapi itu menurut saya nilai tambah juga. Karena kita bisa kontrol gitu ya. Ini jemaah udah kumpul apa belum gitu ya. Terus kemudian dibimbing doanya kan lebih enak kan gitu ya. Betul, karena nggak semuanya mungkin udah paham atau hafal doanya. Betul, jadi walaupun doanya kita udah bawa bekal sendiri, tapi pada saat dibimbing itu kan juga beda ya, menurut saya lebih enak. Iya. Gitu. Itu jadi ya secara umum teman-teman yang keluarga yang udah kita ajak tuh juga tidak memberikan apa ya hal yang negatif lah gitu ya, bahkan mereka merasa puas. Alhamdulillah. Bahkan beberapa kali nanya juga, nanti kalau punya uang kita berangkat lagi ya. Rawahel gitu. Amin. Monggo silakan. Bisa bareng lagi nanti mudah-mudahan ya Pak ya. Nah mungkin yang terakhir juga nih Pak, kesan atau harapan untuk Rawahel tuh dari Pak Ahyar. Seperti apa tuh harapan untuk Rawahel ke depannya? Sebetulnya kalau kita bicara tawaran itu normatif ya, karena sebelum kita berangkat biasanya saya juga di kantor itu kan ada langganan yang biasa membimbing kita umroh, terutama untuk yang menjelang pensiun gitu ya. Dan penawaran itu bisa menurut saya biasa-biasa aja gitu ya. Artinya satu hal yang memang menurut saya terutama untuk yang mindsetnya lebih muda gitu ya. Mungkin ya seperti kan sekarang banyak tempat-tempat yang sudah bisa dikunjungi ya, kayak Al-Ula gitu ya. Terus ya walaupun mungkin nanti cost-nya akan bertambah ya. Terus kemudian saya juga sering-sering baca tuh postingan-postingan yang memang, dan mungkin menurut saya ada beberapa atau banyak juga jemaah yang sudah lebih dari sekali umrohnya. Betul. Mungkin mau dia Taif udah biasa tuh. Taif mungkin wah saya kemarin haji ke Taif, umroh ke Taif gitu ya. 2 kali umroh saya ke Taif lagi gitu ya. Mungkin dia pengen ke tempat yang lain. Berarti variasi dari destinasinya ya Pak ya. Saya itu mungkin lebih bisa di schedulekan gitu ya. Karena yang jelas orang pasti akan pengen juga tahu gitu ya. Mungkin kalau mau dibuat filter gitu kan, ada dibuat satu rombongan khusus gitu kan, memang bukan ke tempat yang sudah biasa. Betul. Gitu. Jadi ya mungkin ya dibuat kayak klaster gitu ya. Mungkin dengan motif tersendiri gitu ya. Iya. Nanti yang ke sana ya ke sana kan. Yang belum pernah ke Taif, yang sudah pernah kemana gitu. Iya, bisa. Ya, itu mungkin menurut saya juga perlu dicoba gitu ya. Karena tadi dan rata-rata waktu kemarin kita berangkat tahun 2024 kemarin itu mungkin udah lebih dari 1 kali ya, hampir yang semuanya. Berangkat udah lebih dari 1 kali ya. Bahkan udah ada yang haji juga kan gitu. Jadi menurut saya hal yang seperti itu perlu dicoba.
Tapi kemarin yang saya yang saya ini juga kayak Ustadz Rian gitu ya. Ustadz, kita manggil Ustadz apa kemarin tuh? Ustadz Aris ya? Atau Ustadz yang dari Thailand itu ya? Jirayut ya? Jirayut. Karena wajahnya mirip Jirayut. Oh gitu. Jadi kalau anak-anak itu, Ustadz Jirayut nih. Tapi bagus gitu ya. Jadi Ustadz Rian juga kalau saya lihat dia menguasai Medan. Iya. Menguasai Medan, kemudian. Nah, pokoknya yang kemarin tuh rombongan saya Ustadz Danos itu sama Ustadz itu betul-betul menurut saya paling beruntung tuh. Karena ada museum yang baru dibuka. Oh gitu. Ya kan ya? Madinah. Dan kita free masuk ke situ. Oh, Masya Allah rezeki. Itu hadiah yang luar biasa tuh. Iya. Setelah itu mungkin berbayar semua ya. Tapi pas rombongan kita, alhamdulillah nggak ada satupun yang dikutip. Oh iya. Gratis tis. Iya. Itu salah satu keberuntungan kita saat itu tuh. Dan itu kita lah sebagai pelanggan pertama lah yang bisa menikmati museum itu. Masya Allah. Gitu. Tapi saya secara umum kita puas dengan apa namanya, dengan layanan Rawahel ya. Nah, mungkin lebih ditingkatkan lagi, kayak handling kopernya juga sudah oke gitu. Tapi mungkin yang perlu disampaikan kan sekarang agak ketat ya masalah bagasi ya. Iya betul. Itu ternyata nggak cuman saat umroh aja ya. Saya kemarin ikut tur juga, itu ternyata ada beberapa maskapai yang memang betul-betul ketat. Gitu. Bahkan toleransinya tuh sekilo aja suruh tetap dikeluarin gitu. Nah, saya ingat Bu Neneng. Kenapa? Nah, Bu Neneng salah satu yang beliau over ya. Tapi alhamdulillah. Covernya beranak ya, Pak. Dari mulai berangkat udah penuh kan? Nah, udah penuh. Pas pulang kejadian lagi. Nah itu tadi untungnya Ustadz Danos bisa menghandle itu ya teman-teman. Itu jadi ya alhamdulillah saya dan keluarga merasakan kepuasan ya batin dan lahir juga. Dan juga istilahnya ya mungkin kalau secara harfiahnya saya nggak puas, mungkin saya nggak rekomendasikan Rawahel kayak yang lain kan, gitu. Betul. Tapi karena memang kita merasakan sendiri dan mungkin itu menjadi pengalaman bagi kami, yang baik kenapa nggak kita tularkan gitu. Nah itu alhamdulillahnya juga beberapa yang sudah ikut itu kami tanya juga alhamdulillah merasa puas. Alhamdulillah. Ya. Jadi dari kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Pak Ahyar dan keluarga karena telah mempercayakan keberangkatannya sama Rawahel gitu. Ya. Insya Allah harapannya ya semoga Pak Ahyar dan keluarga sehat selalu, bisa setiap tahun umroh mungkin setiap bulan bisa umroh. Amin. Amin. Ustadz Danos ya. Ustadz Danos ya tiap bulan. Saya dan keluarga juga mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan arahan juga waktu itu, dan juga yang tentunya harapan ke depan Rawahel dan Hania Group lebih sukses. Amin. Dan juga tetap konsisten, kemudian lebih tadi inovatif ya. Mungkin, ya kalau misalkan perlu mengambil narasumber yang bagus-bagus gitu kan, itu sebenarnya kan nilai jual juga. Iya betul. Mungkin orang ternyata kenapa sih mungkin Agim misalkan itu ya. Atau siapa gitu. Ya. Boleh juga misalkan sebagai daya tarik kan, booming saya rasa karena secara umum masyarakat kita masih melihat dia public figure. Sosok, iya. Itu mungkin salah satu juga yang bisa diambil. Iya. Ya, mungkin untuk misalkan kan ada untuk menaikkan menaikkan peminat gitu ya, coba diambil hal yang seperti itu. Siap. Pertama yang tadi tuh coba wisatanya itu agak dibuat variatif. Iya, siap. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mungkin boleh lah nanti kalau udah ada programnya kita langsung todok Pak Ahyar. Siap. Tanya dulu ya, duitnya cukup apa enggak? Amin. Gitu. Oke, baik Pak. Mungkin cukup sekian ya teman-teman ya Pak Ahyar. Cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak sebelumnya udah nyuguhin jamuan yang Masya Allah luar biasa. Bikin kita kenyang banget ya Sat ya. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.